Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024 Formasi Analis Keuangan Pusat dan Daerah part yang kedua, yang tentunya kisi-kisi soal ini sesuai sama peraturan materi pokok SKB 2024 yang dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Oke. Nah, apa aja sih materi pokok dari SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah hari pertama? Itu ada di poin nomor 15 ya teman-teman. Teman-teman bisa cek link di deskripsi, bisa di-download gratis. Nah, jadi untuk materi pokok sendiri untuk analis keuangan pusat dan daerah itu ada dua kemampuan. Yang pertama kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum ada 3 poin, yaitu pengantar akuntansi pemerintah, pengantar statistik, dan juga pengantar ilmu ekonomi. Sementara untuk kemampuan khusus ada pengelolaan keuangan negara atau daerah, desentralisasi fiskal atau hubungan keuangan pusat dan daerah, dan juga hukum administrasi keuangan negara. Oke, jadi itulah materi pokok dari SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah ahli pertama. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, laporan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan pemerintah pada akhir periode adalah A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan operasional, C. Laporan arus kas, D. Laporan neraca, atau E. Laporan perubahan ekuitas. Ya, kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya nomor 1, kita lihat. Jawabannya yang D. Laporan neraca. Jadi, laporan neraca dalam akuntansi pemerintahan memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada akhir periode. Ya, paham teman-teman? Jadi, jawaban soal nomor 1 yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Fungsi utama dana alokasi umum atau DAU dalam APBD adalah A. Menandai proyek khusus daerah, B. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, C. Menambah pendapatan asli daerah, D. Menandai proyek infrastruktur utama, atau E. Menutup defisit anggaran. Ya, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita lihat soal nomor 2 jawabannya. Jawabannya yang B. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Jadi DAU atau dana alokasi umum itu bertujuan untuk membantu daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara umum. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih adalah A. Analisis regresi, B. Analisis varian, C. Analisis data tunggal, D. Chi-square, atau E. Analisis frekuensi. Ya, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita lihat soal nomor 3. Jawabannya yang A. Analisis regresi. Jadi, analisis regresi digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel dan memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal keempat. Soal nomor 4. Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sebagian besar keuangannya. Salah satu prinsip dari desentralisasi ini adalah A. Sentralisasi dana, B. Kemandirian finansial daerah, C. Pemotongan belanja daerah, D. Pemindahan kewajiban pusat ke daerah, atau E. Penghapusan pendanaan daerah. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Soal nomor 4, kita lihat. Jawabannya yang B. Kemandirian finansial daerah. Jadi, desentralisasi fiskal bertujuan memberikan kebebasan dan tanggung jawab keuangan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan lokalnya secara mandiri. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah A. UU nomor 25 tahun 99, B. UU nomor 1 tahun 2004, C. UU nomor 23 tahun 2014, D. UU nomor 17 tahun 2003, atau E. UU nomor 33 tahun 2004. Ya, kita lihat jawaban teman-teman soal nomor 5 tentang perundang-undangan. Jadi jawabannya E. UU nomor 33 tahun 2004. Jadi Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang E. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Itu udah ada total 100 soal untuk analis keuangan pusat dan daerah ahli pertama part yang kedua. Jadi isi soal yang part kedua berbeda ya dengan part yang satu. Jadi totalnya ada 200 soal untuk SKB analis keuangan pusat dan daerah ahli pertama. Untuk part 1 teman-teman bisa cek video sebelumnya ya teman-teman. Oke, silahkan cek link di deskripsi. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Ini yang part yang kedua teman-teman. Isinya berbeda ya dengan part yang pertama. Di sini totalnya ada 100 soal juga teman-teman, yang bisa teman-teman pelajari dan juga teman-teman pahami. Tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek ya di deskripsi, bisa di-download di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Semoga belajarnya bisa lancar dan semoga mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.